tugas dari akuntansi sektor publik terkait mereview jurnal anggaran daerah di Kabupaten Tulungagung. Sektor publik. Sektor publik adalah bagian dari sistem ekonomi dan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Semua aktivitasnya dibiayai dari dana publik seperti pajak, retribusi, dana perimbangan, dan sumber keuangan negara atau daerah lainnya yang bukan dari keuntungan komersial semata. Selanjutnya, ciri-ciri sektor publik. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penimbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak akan pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Terakhir, yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam artian bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Baik, selanjutnya ada beberapa peran akuntansi sektor publik. Di sini yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Lalu, yang kedua, di sini untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Jadi, bagi pemerintah di sini informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja. Laporan-laporan tersebut dapat berupa laporan surplus atau defisit pada pemerintahan, laporan laba rugi, dan aliran kas pada BUMN atau BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Nah, sekarang kita bahas lebih detailnya ya. Jadi, saat ini pemerintah di Indonesia menerapkan sistem desentralisasi sebagai pengganti sentralisasi otoritas, yang dimana ini tidak lagi relevan dalam menciptakan stabilitas nasional. Maka hal ini dilakukan agar keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Dengan harapan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan otonomi daerah, salah satu indikatornya adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dengan daerah. Maka, suatu daerah dikatakan berhasil apabila anggaran keuangan daerahnya dapat terrealisasikan dengan benar.
Anggaran pendapatan belanja daerah atau disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintahan daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. Ada 3 komponen yang terdapat dalam APBD. Yang pertama ada sumber pendapatan APBD, yaitu contohnya ada yang A, pendapatan asli daerah, yaitu pajak dan retribusi. Yang kedua ada dana perimbangan, contohnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil. Yang ketiga itu yang C, ada pendapatan lain-lain yang sah, contohnya ada sumbangan dan penjualan aset. Komponen yang kedua ada belanja daerah dapat berupa belanja langsung dan tidak langsung, mencakup operasional pemerintah, pengadaan barang atau jasa, dan infrastruktur serta hibah. Yang ketiga terakhir komponennya itu ada pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya dan pengeluaran untuk penyertaan modal atau utang daerah. Perencanaan anggaran merupakan bagaimana cara mengalokasikan dana yang baik dan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, sehingga mampu menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Sedangkan sebagai alat pengendalian memberikan batasan-batasan tertentu dalam melakukan belanja daerah. Anggaran juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan jadi surplus anggaran, dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungan pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dapat didefisit anggaran dalam diprediksikan. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Pelaksanaan otonomi daerah membawa 3 misi utama, yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum kesejahteraan masyarakat, memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jadi gimana? Udah mulai paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya yuk. Di sini kita akan bahas terkait sejauh mana sih peran akuntansi sektor publik dalam perencanaan anggaran keuangan di Kabupaten Tulung Agung. Jadi pada kasus ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulung Agung pada tahun 2015 menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dimana ini bertujuan untuk memahami fenomena yang sesuai melalui teknik pengumpulan data triangulasi seperti wawancara, observasi terus terang, dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa akuntansi sektor publik ternyata memiliki peran yang cukup penting di daerah Kabupaten Tulung Agung. Berikut adalah peran akuntansi sektor publik di Kabupaten Tulung Agung. Yang pertama, di mana akuntansi sektor publik ini berfungsi sebagai sumber informasi dan akuntabilitas, yang dimana ini untuk menyediakan informasi yang memungkinkan pada pelaksanaan tanggung jawab program yang dilakukan domain publik dalam mengelola anggaran keuangan daerah
secara tepat dan efektif dalam menjalankan wewenangnya. Bagi pemerintah Tulung Agung, informasi ini dapat digunakan dalam proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan tahunan yang dapat menjadi sumber data utama bagi kepala daerah. Lalu yang kedua, akuntansi sektor publik di sini berfungsi sebagai alat perencanaan, yang dimana ini digunakan sebagai alat bantu strategis dalam menyusun perencanaan anggaran keuangan berbasis kinerja. Maka pada pemerintahan Tulung Agung ini digunakan untuk merancang target-target keuangan yang realistis, logis, dan terukur, sehingga penerapan kinerja keuangan daerah ini sudah sesuai dengan perencanaannya dan anggaran yang diterapkan dapat terrealisasikan. Lalu yang ketiga, akuntansi sektor publik di sini berfungsi sebagai alat pengendalian, yaitu berfungsi sebagai sistem alarm dini atau early warning system, yang dimana ini untuk menjaga agar realisasi anggaran tidak menyimpang dari rencana. Maka pemerintah Tulung Agung menggunakan laporan keuangan sektor publik berupa surplus atau defisit dengan harapan penerapannya ini dapat terlaksana dengan baik sehingga surplus dan defisit anggaran dapat diperhatikan. Berikut adalah realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah di Kabupaten Tulung Agung. Tabel ini didapat dari Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Tulung Agung. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 realisasi pendapatan asli daerah sudah melebihi target yang ditetapkan. Pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar 213 miliar dan terrealisasi sebesar 237 miliar atau adanya kenaikan sebesar 111,51%. Sedangkan dana perimbangan sebesar 1.200 miliar dan terrealisasi sebesar 1.300 miliar setara dengan 101,9% yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Untuk pendapatan lain-lain, anggarannya sebesar 703 miliar dan terrealisasi sebesar 770 miliar atau setara dengan 109,44%. Yang di dalamnya meliputi ada dana bagi hasil pajak dan provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan-bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Tulung Agung dalam melaksanakan perencanaannya sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan mengalami yang namanya surplus keuangan. Keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang ada di daerahnya tanpa mengurangi alokasi terhadap faktor-faktor produksi yang telah ada dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Maka hasil penelitian peran akuntansi sektor publik di Kabupaten Tulung Agung, yang pertama, pemerintah Kabupaten Tulung Agung telah mengimplementasikan akuntansi sektor publik secara efektif. Yang kedua, akuntansi sektor publik terbukti membantu pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tulung Agung untuk menyusun anggaran yang realistis, mengendalikan belanja agar efisien, dan meningkatkan penerimaan daerah. Yang ketiga, secara keseluruhan daerah mengalami surplus keuangan karena sumber pendapatan utama
melampaui target yang direncanakan. Artinya, pemerintah tidak hanya berhasil mengelola anggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan pendapatan daerah secara signifikan. Nah, dari pembahasan yang telah kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik berperan penting dalam perencanaan anggaran keuangan di daerah Kabupaten Tulung Agung, yang dimana peran utama akuntansi sektor publik adalah sebagai alat perencanaan untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran suatu daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran perencanaan di Kabupaten Tulung Agung adalah efektif karena penerimaan daerah meningkat secara berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan dan juga perekonomian daerah. Maka saran yang dapat diberikan yang pertama adalah mengoptimalkan sumber pendapatan yang didapatkan seperti melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Yang kedua adalah memperkuat akuntabilitas publik agar dana publik benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah menyusun laporan keuangan secara transparan dengan mempublikasikan laporan kegiatan pada masyarakat khalayak luas. Dan yang keempat yaitu adalah menggunakan akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan dengan menjadikan laporan keuangan sebagai bahan evaluasi. Nah, itu merupakan hasil dari analisis yang telah kami lakukan pada pemerintahan Kabupaten Tulung Agung terkait rencana anggaran keuangan daerah basis konsep peran akuntansi sektor publik. Sekian dari pemaparan hasil kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching.